Isra dan Mi'raj yang diartikan sebagai perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang kemudian dilanjut dengan naiknya beliau dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha bersama Malaikat Jibril dengan mengendarai Al-Buraq. Menjadi peristiwa sejarah yang sangat luar biasa dan di luar nalar manusia, karena secara logika peristiwa demikian tidak mungkin dialami manusia tanpa kehendak, pertolongan dan bantuan dari Zat yang maha luar biasa. Dalam peristiwa dahsyat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan sebagian tanda kebesaran dan keagungannya. Ketika Rasulullah SAW diisrakan, diperlihatkan padanya surga dan yang sangat luar biasa dan maha luas yang diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar." Quran Surat Al-Hadid ayat 21. Surga adalah kampung akhirat yang penuh dengan keindahan dan kedamaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah hadis qudsi menegaskan, Allah berfirman, "Aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. Berada di atas langit ketujuh berdekatan dengan Sidratul Muntaha. Rangkaian perjalanan Mi'raj Rasulullah menjelaskan bahwa surga berada di atas langit ketujuh dan letaknya berdekatan dengan Sidratul Muntaha. Di dekat Sidratul Muntaha terdapat surga yang berisi seluruh puncak kenikmatan yang menjadi puncak angan-angan. Ini dalil bahwa surga berada di tempat yang sangat tinggi di atas langit ketujuh. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal." Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Quran Surat An-Najm ayat 13-18. Rasulullah melihat 4 sungai. Sungai-sungai surga adalah di antara pemandangan yang dilihat Rasulullah SAW dalam rangkaian perjalanan yang agung tersebut. Rasulullah SAW bersabda,
ternyata aku melihat ada 4 sungai, 2 sungai di bawah dan 2 sungai di bagian atas. Aku bertanya, apa ini Jibril? Jibril menjawab, 2 yang di bawah adalah sungai di dalam surga dan 2 yang di atas adalah Nil dan Efrat. Dalam riwayat lain, Anas mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa dia melihat 4 sungai yang keluar dari sumbernya, 2 sungai yang jelas kelihatan di luar dan 2 sungai yang samar-samar di dalam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai Jibril, sungai-sungai apakah ini? Jibril menjawab, 2 sungai yang samar-samar itu merupakan sungai surga, sedangkan sungai yang jelas kelihatan adalah sungai Nil dan Efrat. Dalam Fathul Bari dijelaskan, 2 sungai yang tampak disebut dengan sungai Nil dan Efrat, sedangkan 2 sungai lainnya tersembunyi dari pandangan manusia. Sungai yang tidak mengalirkan air biasa. Saat Nabi Muhammad SAW di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit, beliau diperlihatkan surga-surga. Lalu beliau melihat ada 4 sungai yang mengalir di dalamnya. Namun keempat sungai tersebut tidak mengalirkan air biasa, melainkan mengalir air tawar, susu, arak dan khamar, dan juga madu. Nabi SAW yang melihat keanehan itu pun bertanya kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, bersumber dari manakah sungai-sungai ini dan sampai mana alirannya? Sungai-sungai itu mengalir menuju telaga Al-Kautsar, namun aku tidak tahu berasal dari mana hulunya. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberitahumu, jawab Jibril alaihissalam. Nabi SAW pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ditunjukkan jawaban atas keingintahuannya tentang sumber dari keempat sungai tadi. Kemudian datang 1 malaikat yang memberi salam kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, pejamkanlah kedua matamu, kata malaikat itu. Nabi SAW pun menuruti perintah malaikat itu. Sekarang bukalah kedua matamu, perintah malaikat itu lagi. Saat kedua mata Nabi SAW terbuka, ternyata Nabi SAW sudah berada di bawah sebuah pohon, di mana beliau melihat sebuah kubah yang terbuat dari mutiara. Kubah itu memiliki sebuah pintu yang terbuat dari emas. Namun, pintu kubah itu terkunci. Kubah itu sangat besar, bahkan seandainya semua jin dan manusia yang ada di dunia berkumpul dan berada di atas kubah itu, maka niscaya mereka seperti burung yang sedang duduk di atas gunung. Lalu Nabi SAW pun menyaksikan sebuah jawaban atas pertanyaan beliau. Nabi SAW melihat 4 sungai tadi mengalir di bawah kubah itu. Merasa pertanyaannya telah terjawab, Nabi SAW pun hendak pergi. Bagaimana aku bisa masuk sementara pintunya terkunci dan aku tidak punya kuncinya? Kuncinya adalah Bismillahirrahmanirrahim, kata malaikat tadi. Nabi SAW pun mendekati pintu kubah yang terkunci itu lagi dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pintu itu pun terbuka. Saat Nabi SAW memasuki kubah itu, beliau melihat 4 sungai tadi mengalir dari 4 tiang kubah, dan di atas 4 tiang itu tertulis lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Air tawar mengalir dari mimnya, kata Bismi. Beliau juga melihat sungai susu mengalir dari ha-nya, kata Allah. Sementara sungai khamar atau arak mengalir dari mimnya, kata Ar-Rahman. Dan sungai madu mengalir dari mimnya, kata Ar-Rahim. Akhirnya Nabi SAW pun tahu asal-usul keempat sungai-sungai tadi bersumber dari lafaz basmalah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, siapa dari umatku yang menyebutku dengan nama-nama ini dengan hati yang bersih dari riya, dan ia berkata Bismillahirrahmanirrahim, maka aku akan memberikan ia minum dari sungai-sungai ini. بسم الله الرحمن الرحيم هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار
ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. Orang yang buruk amal perbuatannya selama hidup di dunia akan mendapat siksaan yang amat pedih di akhirat kelak. Bentuk siksaan yang amat mengerikan tersebut akan diterima sesuai dengan apa yang ia perbuat. Menghanguskan kulit. Api neraka ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membakar kulit orang-orang kafir. Kulit adalah bagian tubuh yang sangat sensitif, bagian yang merasakan apa yang dirasakan oleh tubuh, di mana rasa sakit akibat kebakaran dirasakan. Dan inilah alasannya mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti kulit yang terbakar itu dengan kulit baru untuk kemudian dibakar lagi, dan proses tersebut berlangsung terus tanpa henti-hentinya. Disiram air yang menghancurkan seluruh isi perut. Orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih di atas kepala mereka. Dengan air itu, dihancurkan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit mereka. Quran Surat Al-Hajj ayat 19 dan 20. Rasulullah SAW bersabda, Hamim akan dituangkan ke atas kepala mereka dan terus menembus ke dalam perut dan menghancurkan segala apa yang ada di dalamnya, untuk kemudian keluar dari kaki dengan melelehkan semuanya. Kemudian orang itu dikembalikan lagi ke bentuk semula. Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini hasan, gharib sahih. Siksaan di wajah. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan menyeret mereka pada wajah dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Tiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi bagi mereka nyalanya. Quran Surat Al-Isra ayat 97. Api neraka akan menghanguskan muka mereka terus-terusan tanpa ada batas antara mereka dan api. Andai kata orang-orang kafir itu mengetahui waktu di mana mereka tidak mampu mengelakkan api neraka dari muka mereka dan tidak pula dari punggung mereka, sedangkan mereka tidak pula mendapat pertolongan, tentulah mereka tidak meminta disegerakan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 39. Muka diseret. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan dalam neraka. Ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka di atas muka mereka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. Quran Surat Al-Qamar ayat 47 dan 48. Pada waktu mereka diseret itu, penderitaan mereka akan bertambah lagi karena mereka diikat dengan rantai dan belenggu.
Kelak mereka akan mengetahui ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, serta diseret ke dalam air yang sangat panas. Kemudian mereka dibakar dalam api. Quran Surat Al-Mu'min ayat 70-72. Qatadah berkata, mereka akan diseret 1 kali di dalam neraka dan 1 kali dalam hamim. Wajah menghitam. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghitamkan wajah para penghuni neraka di hari kiamat nanti. Pada hari ketika ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya, kepada mereka dikatakan, "Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab sebab kekafiranmu itu." Quran Surat Ali Imran ayat 106. Muka mereka begitu hitamnya, seolah-olah kegelapan malam telah menutup muka mereka. Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan mendapat balasan yang setimpal, dan mereka ditutupi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah, seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Yunus ayat 27. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون